Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama nggak ada podcastan lagi, ngobrol-ngobrol kayak gini, alhamdulillah. Hari ini aku tuh bareng sama temanku dari Depok, Jakarta Selatan ya? Jawa Barat, Mas. Jawa Barat. Depok bukan Jakarta. Selatan Jakarta. Selatan Jakarta. Iya. Baru 2 bulan di Korea Selatan. 2 bulan, 3 bulan ya? 2 bulan, Mas. 2 bulan, karena datang Desember, Januari, Februari 2 bulan. Dan hari ini aku paksa buat bikin video karena banyak banget hal menarik yang pastinya bisa kita kupas, bisa kita tanya-tanya sama Mas Bayi. Tapi sebelumnya, thank you Mas sudah mau diwawancara secara gratis. Secara gratis, dan kita perkenalan dulu sama Mas Bayi. Silakan Mas, perkenalkan diri singkat Mas. Ya, nama saya Bahi Helmi Hartoyo Putra. Panjang namanya. Panjang Ya. Putra. Cuma dipanggilnya Bahi. Sekarang lagi ngambil master S2 di Sejong University. Sejong University. Ya, Sejong University di Seoul juga. Jurusannya sebenarnya dual major. Ya, jadi 2, kalau bisa terpenuhi semua syaratnya, insya Allah bakal ada 2 gelar. Master of Science di bidang Intelligent Mechatronics Engineering sama Convergent Engineering for Intelligent Drone. Itu kira-kira berapa lama Mas? 2 tahun insya Allah. 2 tahun. Jadi waktu paling singkat di Korea itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi ada mungkin bisa bertambah ya. Mungkin bisa bertambah. Ada program kerjanya juga kan biasanya setelah lulus itu. Sambil kuliah sih program Sambil kerjanya. kuliah. Iya, sebenarnya. Jadi sebenarnya sekarang juga sudah sambil kerja. Sudah sambil kerja. Oke. Jadi pertama datang sudah langsung sambil kerja. Sudah langsung sambil kerja. Dari awal mulai semester kuliahnya mulai, kerja di labnya juga mulai. Gitu. Oke. Jadi singkatnya seperti itu, dan kita sebelum tanya lebih jauh, kita flashback dulu ke belakang. Sebelum kuliah di Korea Selatan, Mas Bahi itu backgroundnya dari kecil deh, dari keluarga yang seperti apa sampai kuliah itu gimana Mas? Wah, panjang dong. Ya istilahnya singkatnya, misal dari kecil anak dari 4 bersaudara, terus dengan keluarga yang sederhana, bla bla sampai kuliah sini. Iya, saya lahir anak pertama ya. Anak pertama Dari 2 bersaudara. 2 bersaudara. Jadi ada adik juga. Rada jauh juga bedanya 8 tahun, Mas. Wow, 8 tahun. 8 Jauh tahun. Iya. Kalau bisa disingkat, saya TK sama SMA itu di sekolah yang sama. Oh. Jadi saya nggak pernah Pasti pindah sekolah mahal ini. Yang sekolah mahal itu kan, yang ya gitulah. Enggak gitu. Ya dari TK Madania namanya, di daerah Parung Bogor. Parung Bogor. Ya tapi dulu TK-nya di Jakarta, terus SD sampai SMA-nya di Parung Madania itu, Bogor. Jadi ya tinggal sih dulu pas lahir di Jakarta, di daerah Trogong kalau nggak salah, dulu orang tua ngontrak di situ. Cuma besarnya sih di Depok. Di daerah Depok. Kalau orang tua sendiri aslinya sebenarnya dari Jawa, dari Kebumen. Oke. Cuma sempat kecil di sana, cuman juga lahir dan besarnya sebenarnya di Jakarta juga. Kalau lanjut selesai SMA, saya kuliah di Depok juga. Jadi 80% hidup saya kayak di Depok. Iya, di UI ya. Saya kuliah di UI di Fakultas Ilmu Komputer. Jadi sekarang kurang lebih S2-nya yang meneruskan apa yang sudah dipelajari di S1 gitu. Iya. Itu jadi memang S2 di sini memang cita-cita sebelumnya, atau memang ada rekomendasi dari kampus, Mas? Oh ya, sebenarnya kalau S2 ini saya sebenarnya dulu itu ragu sebenarnya mau S2 enggak, makanya sempat ya udah kerja dulu deh setahun gitu ya. Jadi setelah lulus sempat kerja dulu setahun. Iya, jadi sebenarnya ya sebelum lulus sih itu kerjanya. Sebelum lulus. Jadi lanjut waktu itu karena saya sebelum lulus ada tawaran proyek riset bersama gitu ya, salah satu perusahaan ke kampus ditawarin, lalu saya daftar dan itu jadi skripsi saya, dan sekaligus saya langsung lanjut kerja di situ. Oke. Nah, saat itu saya mikir juga sih, S2 ini sebenarnya butuh nggak sih gitu Mas, gitu kan. Awalnya sempat mikir butuh nggak sih sebenarnya S2 itu. Karena waktu itu istilahnya juga kalau memang mau dilanjutkan di pekerjaan itu juga cukup menghasilkan. Cukup gitu menghasilkan, ya. Kalaupun betul. nggak S2 gitu Mas. Iya, apalagi kan di bidang komputer itu memang lagi berkembang banget. Iya gitu kan, banget. Mas.
Ya itu Mas, tapi dari justru ya udah, tapi saya mikirnya oh ya wes nabung dulu deh buat S2 nih, kepake nggak kepake, tabung dulu aja uangnya gitu kan. Mau bisa buat S2, bisa buat nikah, bisa buat apa gitu ya. Bener-bener. Dia tabung dulu. Nabung bisa Pas buat apa kerja- aja. Pas kerja ditabung dulu. Lalu justru dari kerjanya inilah saya mulai sadar S2 dibutuhin gitu. Jadi saya lihat kalau di bidang data science dan di bidang artificial intelligence ini sekarang itu udah terlalu menjamur gitu kan Mas. Oke. Udah terlalu menjamur dan banyak juga di sana orang-orang yang ingin instan bisa untuk masuk ke bidang ini gitu. Ada beberapa bootcamp yang misalkan hanya 3 bulan bisa menjadi seorang data scientist yang handal dan Oh gitu. menjadi Jadi seorang, dia lebih fokus lagi yang dibahas gitu. nah kadang gini Mas, jadi karena udah terlalu banyak orangnya gitu ya, jadi rada saru nih antara kualitasnya Oke. antara orang-orang yang memang baru belajar atau memang yang sudah paham banget di bidangnya gitu. Nah saya berpikir saat itu kalau saya mau stand out di bidang itu, memang harus di-upgrade lagi saya harus sekalian. nge-upgrade diri gitu. Nah itulah yang membuat saya mulai akhirnya di tahun-tahun akhir kerja tuh udah mulai nyari opportunity S2 di sana sini gitu. Oke. Karena saya mikir juga bahwa ya itu S2 itu bisa nge-upgrade diri saya gitu. Tapi dari berbagai negara di luar negeri, apa cuma Korea Selatan atau ada opsi lain, Mas? Awalnya ya sebenarnya kalau ini kan kesempatan beasiswa itu kan banyak banget ya Mas. Dari apalagi kalau yang dari pemerintah Indonesia kan. Jadi waktu itu sebenarnya kan karena LPDP kan sempat tutup pas COVID itu kan. Sebenarnya saya ngincar LPDP gitu, jadi bisa kemana aja negaranya. Cuman tutup, nah LPDP malah bisa kemana-mana. Dan kebetulan di tahun yang sama ada lowongan itu beasiswa kerja di lab sekaligus dibayarin S2-nya itu. Nah akhirnya ya udah saya mikir juga, oh di Korea pun setahu saya bagus gitu riset di bidang itunya. Jadi why not kesana gitu. Tapi intinya memang, dan yang menarik juga dari Korea ini yang saya lihat sekarang adalah jurusan-jurusan yang mereka sediakan dan lab-lab yang mereka punya itu walaupun di bidang yang sama tapi spesifik banget gitu. Oke. Kalau di Indonesia mungkin hanya ada ya udah ilmu komputer, sistem informasi, data science ada gitu. Cuma di sini tuh kayak tadi kayak jurusan saya pun mungkin saya baru dengar pas di sini gitu. Oh gitu. Ya, Intelligent Mechatronics Engineering, Convergence Engineering for Jadi di bidang Intelligent Road. engineering aja ada banyak subsnya dan itu Banyak sekali gitu komplit ya. di sini gitu ya. Iya, dan di kayak contoh di tempat saya kerja di Deyang AI Center di kampus, itu di lab lantai 4 pun semuanya sebenarnya bahas AI, tapi setiap lab itu punya sub bidangnya masing-masing gitu. Jadi antara jam kerja sama kuliahnya, jadi kalau saya kan juga dulu pernah di UT juga ya Mas, sampai semester 5, terus habis itu cuti dulu deh gitu karena waktu itu lumayan padat di sini kan. Oke. Jadi setauku kalau untuk program S1 itu ya ada materinya dari jam sekian sampai jam sekian gitu-gitu kan. Nah kalau sambil kerja gitu untuk program S2 itu masih sama nggak sih sama S1? Jadi jam kerjanya sama jam kuliahnya itu gimana Mas? Ya itu yang rada membedakan sih Mas sebenarnya antara S1 dengan S2. Kalau apalagi S2-nya ini bukan, kalau di kita ini bukan by coursework ya, jadi by research. Oh by research. Jadi memang titik beratnya itu di research gitu. Lulus atau tidaknya kita di S2 ini yang menentukan adalah riset lab kita gitu. Oh gitu. Jadi coursework itu ya sebagai, bisa dibilang sebagai additional material buat kita lah, pengaya material buat kita ngambil kelas kuliah. Tapi sebenarnya lulus atau tidaknya kita ya tergantung riset kita di lab gitu. Jadi istilahnya bukan kayak, mungkin kalau anak sekolahnya itu lebih ke ujian prakteknya gitu mungkin ya, atau gimana? Iya, Mas? jadi Gambarannya gimana biar lebih gampang Oke. dicerna gitu. Oke, kalau sebenarnya mata kuliah ada nih Mas tiap semester, tapi cuman kalau di Indonesia mungkin SKS kita sebutnya ya, cuma 9 SKS maksimal. Jadi cuma 3 mata kuliah. Berarti itu kayak mungkin seminggu cuma 2 hari, dan itu biasanya kelasnya agak malam, sore kayak gitu. Jadi tetap ada kelasnya. Kalau ada kelas, kita ke kelas, datang ke kelas gitu. Nah, jadi boleh nggak di lab gitu. Tapi di luar jam itu kita standby nih di lab jam 9 sampai jam 6 sore. Dan di situ kita ngerjain riset kita. Dalam 2 tahun kita harus, kalau di lab saya ini tergantung lab masing-masing ya. Di lab saya 2 tahun itu kita harus submit 1 paper atau 1 riset ilmiah ke jurnal atau conference internasional itu. Jadi kalau itu terpenuhi, maka requirement buat lulus S2 juga terpenuhi. Wah, berat banget. Berat guys. Ini aku wah, ini nggak tahu ya, udah kelamaan kerja di pabrik atau gimana, ini diajak mikirin gitu berat banget. Oke, kita tanya
Gimana caranya biar teman-teman di Indonesia itu bisa punya kesempatan juga kuliah di luar negeri dan dapat beasiswa, Mas? Kalau dari teman-teman sih, ya maksudnya beasiswa ini saya pas udah di sini gitu ya, ternyata kesempatan dibukanya itu luas banget sih Mas. Jadi yang penting ya yang disiapin kan adalah kita tahu mau jurusan apa yang kita ambil gitu ya. Kalau soal lowongan sebenarnya ya segampang kita googling pun ada gitu. Oke. Lowongan tuh banyak banget dan banyak juga akun-akun di Instagram yang selalu ngepost beasiswa. Cuman kadang-kadang kita mau atau enggaknya nyiapin dokumen-dokumennya, Oh gitu. mau atau enggaknya kita mengambil dan komitmen dengan jurusan ini. Dan itu kalau lihat lowongan gitu kan pastinya kita harus bersaing ya. Harus bersaing. Berarti harus kita paling nggak tahu kompetensi kita juga ya. Potensi ya, karena iya dan biasanya kan udah kelihatan ya syarat-syarat di awalnya apa gitu ya. Itu minimal kan udah bisa kebayang tuh kira-kira kayak dulu beasiswa Kayak saya. IPK-nya juga itu jadi standar. Iya, juga ya? ada. Kadang-kadang kalau di lab saya ya IPK. Nah, Jadi kemarin IPK-nya berapa kalau boleh dikasih tahu? Enggak kan ini Iya. maksudnya kemarin ya guys sempat ngobrol juga sama Mas Bahi. Jadi ada 2 negara ya sama. Jadi gimana? Jadi programnya di-share ke Indonesia dan Vietnam. Jadi Mas Bahi itu salah satu orang, nggak salah satu, memang satu orang yang terpilih dari Indonesia gitu. Jadi itu kan pasti persaingannya banyak banget gitu. Iya, kalau di lab saya sendiri IPK-nya sih minimal 3,5 Mas. Wow, itu sudah wow. Dan ya ada list universitasnya sebenarnya yang dipilih oleh profesor gitu. Oh gitu. Jadi profesor di Korea pun sebenarnya sudah punya riset ya. Dan mereka biasanya nge-ranking based on di ranking di QS. Jadi ada lembaga yang meranking universitas namanya QS atau the Times Higher Education. Itu biasanya mereka ambil dari situ top 5 atau top 4 di Indonesia. Nanti mulai disaring dari situ. Tapi ini bergantung ya, masa ada juga beasiswa yang tidak mensyaratkan IPK gitu banyak sih. Oh gitu. Meskipun di luar negeri juga. Meskipun di luar negeri juga. Contohnya kayak LPDP mungkin itu kan minimal cuman berapa gitu. Nggak 3,5 LPDP. Gitu. Yang dari pemerintah Indonesia. Atau di Inggris ada Chevening. Atau di Eropa itu ada Erasmus Mundus. Di Jepang ada Max. Sebenarnya beasiswa itu banyak banget. Makanya kita bisa lihat jumlah orang Indonesia di luar itu juga sebenarnya banyak. Karena opportunity-nya banyak. Enak lah. Dan di situ di lab itu khusus orang Indonesia sama orang Vietnam itu atau ada orang Koreanya juga? Maksudnya orang kewarganegaraan Korea yang di lab itu? Biasanya kalau kewarganegaraan itu preferensi profesornya sih Mas gitu. Jadi dia lebih suka memang kerja dengan siapa gitu? Jadi ya variatif sih, kayak kalau di lantai 4 saya itu orang Pakistan banyak, itu sama orang Korea. Itu dari satu lantai itu profesornya satu? Beda-beda. Satu juga. lab, satu profesor. Oh gitu. Dan kebanyakan yang megang lab itu adalah profesor yang Korea. Tapi di Sejong sendiri profesor dari Indonesia pun ada gitu. Oh gitu. Ada sekitar 3 atau 4 orang yang gitu. di Sejong. Tapi kalau untuk universitas sendiri Sejong itu, Mas tahu nggak itu ada di 5 besar kampus terbaik di Korea bukan sih? Nggak 5 besar, tapi saya lupa sih rankingnya ya. Cuma kalau ranking dunianya gitu ya itu masih di atas kampus saya pas S1 yang masih di atas UI sih. Oh gitu? Wow. Jadi ya masih oke lah. Oke banget ya. Wow. Jadi selain apa tadi skill juga kesehatan harus, dan apa lagi Mas kira-kira yang dibutuhin? Skill ya, kalau yang di bidang kayak saya sih paling penting skill sih Mas sebenarnya. Makanya pengalaman kerja selama 1 tahun itu sebenarnya sangat membantu ya pas masuk sini ya. Jadi nggak kaget dan udah ada basicnya gitu ya. Yang ketiga mungkin terakhir komitmennya sih Mas. Gitu, karena komitmen itu kalau nggak diseriusin kemungkinan nggak akan bertahan lumayan lama gitu. Dengan dedikasi kita di sini gitu. Sempat kaget gak Mas? Di Korea kan budayanya beda, makanannya beda. Terus kalau kita di dunia kerja di pabrik lah ya, di manufaktur itu kan deket banget sama orang Korea, hampir setiap saat itu komunikasi terus. Kalau di lab itu
cara kerjanya gimana mas? Komunikasinya pakai bahasa Inggris atau Korea? Kalau komunikasi bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris. Jadi kalau lab saya sendiri sebenarnya labnya ada 2 lantai, jadi ada yang di lantai 4 sama lantai 6. Profesor sendiri sebenarnya di ruangan lain gitu. Oke. Cuma kita di lab itu komunikasi full bahasa Inggris, dan di lab saya bareng sama orang Vietnam. Jadi ya pretty much banyaknya ngobrol sama si orang Vietnam itu sih. Dan culture kerja juga ya mengikuti culture kerja sini sih. Ya lumayan kaget sih tadi. Kalau dibilang kaget, iya kaget. Working culture-nya jauh berbeda dengan tempat kerja di Indonesia. Udah tahu pali-pali belum? Jadi kalau orang di sini ini harus cepet-cepet guys, kerja apapun harus pali gitu, pali aja gitu. Iya. Ada tuntutan gitu mas ya? Ya lebih ke tuntutan deadline mepet-mepet aja sih mas. Oh. Nah, ya itulah. Jadi makanya. beda sih kan istilah sistem kerjanya ya. Iya, intinya ya udah kamu ada deadline tanggal sekian, projectnya harus selesai di tanggal sekian. Tiap minggu ada weekly meeting, laporkan progresnya. Tapi sebenarnya nggak dibatasi juga kayak, oh kamu harus kerja sampai jam sekian gitu. Cuman secara targetnya beda lah, yang biasa mungkin nyantai di Indonesia, di sini lumayan tertantang lah. Tapi itu bagus, kebiasaan baru yang bagus kan buat etos kerja kita gitu. Iya, saya kalau dibilang sudah banyak banget sih mas yang dipelajarin di sini tuh, baru ibaratnya 1-2 bulan di sini tuh ilmu yang dipelajarin di bidang AI ini udah jauh meningkat dibanding 1 tahun kerja gitu. di Indonesia gitu. Jadi itulah positifnya di situ. Jadi kita benar-benar dipaksa untuk belajar, dan itu juga manfaatnya buat diri kita sendiri. Dan yang ketiga, fix bahasa Inggrisnya harus jago. Itu ada standarnya nggak sih untuk bahasa Inggris mas? Atau sekedar kita yang penting bisa bahasa komputer, bisa komunikasi itu udah selesai? Ada sih, standarnya sebenarnya dibanding beasiswa atau kuliah di Eropa lebih rendah. Kalau di Eropa kan mungkin 6,5 IELTS, kita sebutnya IELTS kan ya, kalau Mas Ilham mungkin tahu. Kalau di negara-negara Asia dan Korea sebenarnya cukup rendah, 5,5 aja. 5,5. Tapi di luar itu sebenarnya itu akan sangat kesulitan di lab kalau kita tidak bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar. Iya. Belum tentu orang yang jago berbahasa Inggris kesaring dari situ gitu. Oh, gitu. Tapi memang di labnya itu sih sebenarnya bakal kerasa banget. Apalagi kita di bidang akademis kan yang banyak nulis riset ilmiah segala macam, itu akan Dan semua sulit total banget Inggris sih. berarti di situ. Iya. Wah nggak kebayang ya guys. Ya gitulah, bahasa yang mempersatukan semua negara di situ kan bahasa Inggris ya. Oke. Jadi Terus sekarang kita mau ngomongin di Korea, udah makan makanan Korea apa aja mas? makanan Korea, pernah makan ini sih, guksu ya, noodle. Kalguksu. Guksu yang dari ini, tapi dari beras. mie ya, sama kuahnya sup ikan gitu. Iya. Kalguksu enak. Sama kemarin sih coba restoran Korea vegan di Osegihang itu. Ya kita coba ayam yang pakai bumbu sweet and sour, apa sih sebutannya. Ya gitu-gitulah. Paling baru yang kayak gitu-gitu aja sih, karena lumayan selektif juga kan kalau makanan. Pesen deh mas buat teman-teman generasi muda nih. Buat generasi muda perlu nggak sih kuliah, apalagi sampai ke luar negeri? Menurut Mas Bayi gimana, yang udah kuliah di Indonesia dan kuliah di Korea Selatan, apa yang didapat dan apa yang perlu disampaikan ke generasi muda? Ya. Kalau yang saya lihat sih intinya ya kita harus berusaha buat terus mengupgrade diri kita sih mas, itu ya, bahwa karena kalau kita mau menciptakan generasi yang lebih baik itu, yaitu mulai dari diri kita masing-masing sebenarnya. Betul. Kan kalau bayangkan ada 1 juta orang aja dari masing-masingnya berpikir seperti ini gitu, atau subscribernya Mas Ilham yang ada 400.000 itu, amin, semuanya melakukan hal itu gitu kan, berarti kita punya 400.000 pemuda Indonesia yang ingin lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Mungkin nggak selamanya harus ke Korea, nggak selamanya harus ke luar negeri, tapi intinya gimana kita mau lebih baik dan mengupgrade diri kita sih mas. Ada kemauan mengupgrade diri ya? Ya, untuk selalu memperbaiki diri, mengupgrade diri agar kedepannya saat kita sudah terupgrade kita bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang lain gitu sih. Oke, jadi itu guys, jadi kita harus mengupgrade diri kita supaya kita bisa bersaing, apalagi di dunia digital yang begitu cepat ya mas ya. Semua bisa dikerjakan secara online meskipun kita duduk koloran, tapi kita bisa bisnis kalau sekarang kan kayak gitu. Jadi jangan guys, kita harus mengupgrade diri, jangan males, dan buat generasi muda tetap semangat. Kalian harus punya cita-cita dan goals yang jelas, ya guys mas.
Ya, betul ya. Ada Golden Wise hari ini? Ada. Bukan motivator saya. Bukan motivator. Tapi itulah ya, kurang lebih kayak gitu guys sharing kita sama Mas Bayu hari ini. Thank you banget Mas Bayu udah mau ngobrol dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat yang lainnya, buat teman-teman di rumah juga, dan jangan lupa tetap support channel Kacamata TKI karena TKI punya cerita. Thank you Mas Bayu. Mantap.